Halo, bedah brand di sini bersama Mindah akan membedah brand yang udah nggak asing lagi buat kita, yaitu Starbucks. Gimana awal mula berdirinya Starbucks? Starbucks didirikan di tahun 1971 oleh 3 mahasiswa, Jerry Baldwin, Self Silk, dan Gordon Bowker di Seattle. Awalnya, Starbucks menjual biji kopi berkualitas tinggi ke restoran fine dining dan espresso bar. Bahkan mereka nggak membuat kopi sama sekali, mereka hanya menawarkan free sample untuk produknya. Tahun 1982, Starbucks bertumbuh menjadi 4 cabang. Tahun 1987, Starbucks dijual oleh foundernya ke Howard Schultz, marketing director Starbucks saat itu. Howard Schultz inilah yang berjasa membuat Starbucks bisa sampai sesukses saat ini. Howard Schultz terinspirasi dari coffee shop di Milan, Italia, dan merebranding Starbucks sebagai kafe di mana orang dapat bertemu sambil ngopi. Tahun 1989, Starbucks memiliki 46 cabang dengan barista dan apron hijaunya lengkap dengan logo barunya. Tahun 1992, Starbucks go public dan 2 tahun kemudian, Starbucks membeli brand kompetitornya, The Coffee Connection, sehingga Starbucks bisa mendapat hak untuk menjual Frappuccino. Saat ini, Starbucks mempunyai lebih dari 32.000 cabang yang tersebar di 80 negara. Apa yang membuat Starbucks berhasil menaklukkan market? Yang pertama, pandai melihat peluang. Konsep Starbucks sebagai kafe untuk tempat orang bertemu sambil ngopi ini terinspirasi dari culture di Milan, Italia. Howard Schultz melihat konsep ini seperti belum ada di US sebelumnya. Yang kedua, pemilihan lokasi yang tepat. Kalau kita perhatikan, sebagian besar outlet Starbucks selalu berada di sudut jalan raya. Atau jika di mall, Starbucks selalu berada di depan atau kelihatan dari luar. Kenapa? Karena dengan demikian akan memudahkan Starbucks untuk dicari. Siap kita ke mall, tanpa kita sadari, kita nggak perlu susah-susah nyari outlet Starbucks. Yang ketiga, vibes yang nyaman. Ingat nggak, vibes masuk Starbucks gimana? Dimulai dari desain interiornya, bau ruangannya, sampai pemilihan musik yang diputar di Starbucks. Sengaja didesain agar customer merasa nyaman. Bayangkan saat kita duduk sendirian untuk ngopi sambil ngerjain tugas pun, kita nggak ngerasa awkward. Salah satunya karena ukuran desain meja yang mini membuat kita nyaman untuk nongkrong sendirian. Yang berikutnya, wow service. Kalau service kayaknya nggak perlu dibahas banyak, pasti udah tahu semua ya Starbucks service-nya gimana. Mulai dari barista dan karyawan yang gak cuma ramah, tapi juga friendly. Sambutan dari karyawan Starbucks yang hangat ini membuat kita selalu merasa diterima dan betah berlama-lama di sana. Mau duduk berapa lama pun juga gak akan diusir oleh stafnya. Semua yang Minda sebutin tadi menjadi salah satu konsep brand identity Starbucks, yaitu menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Dengan mission statementnya, to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Kita semua tahu kalau Starbucks adalah salah satu brand tersukses di dunia. Tapi nggak banyak yang tahu kalau Starbucks juga pernah gagal di Australia. Kok bisa? Kenapa Starbucks bisa gagal di Australia? Karena ekspansi yang terlalu cepat. Padahal konsep duduk sambil ngopi ini sudah ada sebelumnya di Australia dan dikuasai oleh brand lokal di sana. Alhasil, Starbucks tidak bisa membangun relationship yang baik dengan market lokalnya. Berikutnya, tidak memahami selera market di Australia. Starbucks berasumsi kalau selera market Australia sama dengan selera market US. Jadi mereka membuat produk yang sama dengan market US. Ternyata market Australia merasa bahwa produk Starbucks terlalu manis dan tidak sesuai dengan selera mereka. Berikutnya, harga yang lebih mahal dari kompetitor sejenis. Harga yang ditawarkan Starbucks cenderung lebih mahal daripada harga coffee shop lokal. Alhasil, orang lebih memilih untuk membeli produk lokal dibandingkan dengan Starbucks. Berikutnya, The Great Recession. 2/3 coffee shop di Starbucks ditutup pada tahun 2008. Kalau dicek kembali, di tahun ini terjadi resesi besar-besaran di US. Meskipun terjadinya di US, Australia juga terkena dampaknya. Hal ini membuat market Australia mengurangi daya belinya, apalagi untuk mencoba brand baru yang asing bagi mereka. Berikutnya, tidak mampu bersaing dengan kompetitor sejenis.
Selain tidak mampu bersaing dengan industri lokal, Starbucks juga tidak mampu bersaing dengan kompetitor sejenisnya, yaitu Gloria Jeans. Gloria Jeans adalah salah satu brand coffee shop asal US yang sukses di Australia, karena mereka menyesuaikan produknya agar bisa diterima di Australia. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari kegagalan Starbucks di Australia adalah: yang pertama, nggak peduli seberapa terkenal brand kita sebelumnya, kenali target market dengan baik. Yang kedua, jangan terlalu cepat melakukan ekspansi tanpa melakukan riset market. Yang ketiga, nggak ada salahnya untuk gagal dalam berbisnis. Meskipun Starbucks sempat mengalami kegagalan, Starbucks hingga saat ini masih dikenal sebagai penjual kopi terbanyak di dunia. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya kita bisa semakin semangat bikin konten.